Halo semua, nah pada video kali ini kita akan membahas kembali rumus trigonometri yang berkaitan dengan hasil kali sinus kosinus. Nah, hasil kali sinus kosinus adalah perkalian sin dan cos, cos sin, bisa sin sin, bisa cos cos. Jadi sin cos dicampur aduk gitu aja. Nah, yang pertama harus kalian ketahui adalah materi ini itu berasal dari dua rumus yang sudah kita pelajari di video yang paling pertama, yaitu terkait dengan rumus sin jumlah, sin selisih, cos jumlah, dan cos selisih. Ingat, rumus sin itu adalah sin cos cosin, kalau plus ikut plus, kalau min ikut min. Sedangkan rumus cos adalah cos cos sin sin. Tapi kebalik, kalau plus jadi min, kalau min jadi plus. Nah, ada versi tanya tuh kita nggak pakai pada video ini. Nah, dari rumus sinus tadi, kalau kita pisahkan rumusnya menjadi dua bentuk, versi plus dan versi min, kalau kedua ruas kita jumlahkan, maka di ruas kiri kita akan punya rumus sin jumlah tambah sin selisih, sedangkan di ruas kanan yang sama itu akan menjadi dua, jadi sin A bentuk sin cos tambah sin cos otomatis menjadi dua sin cos, sedangkan kosin tambah negatif kosin otomatis habis. Jadi kayak kita eliminasi suku yang paling kanan. Nah, inilah yang menjadi rumus 2 sin cos itu sama dengan sin jumlah tambah sin selisih. Jadi kita punya rumus untuk sin kali cos. Kenapa duanya nggak dioper ke sebelah kanan? Itu boleh sih, tapi nanti rumusnya jadi jelek dan kita susah nanti mengingatnya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah untuk versi sin kali cos, kita punya 2 sin cos itu sama dengan sin jumlah tambah sin selisih. Nah, rumus sisanya itu diperoleh dengan cara seperti ini. Jadi kalau dari rumus sinus lagi, kita ambil dua persamaan tadi tapi kita kurangkan, otomatis di ruas kanan kita punya sin jumlah kurang sin selisih, sedangkan yang akan hilang adalah suku yang pertamanya, karena ini kurang ini otomatis habis. Sedangkan kosin kurang negatif kosin, karena min ketemu min jadi plus, jadinya akan menjadi 2 kosin. Dari sini kita punya rumus untuk kosin, kita punya 2 cos A sin B sama dengan sin jumlah kurang sin selisih. Nah, dengan cara yang sama kita punya versi cosnya. Kalau 2 persamaan versi cos kita jumlahkan, kita akan mendapat rumus versi cos-cos, yaitu kita punya 2 cos A cos B sama dengan cos jumlah tambah cos selisih. Jadi mirip sekali dengan versi sin sebelumnya. Nah, pasalnya lagi satu dari rumus kosinus. Kalau rumus kosinusnya kita kurangkan, ini agak beda dikit. Jadi kalau dikurangkan, ruas kirinya otomatis jadi cos jumlah kurang cos selisih, kemudian suku pertamanya habis. Nah, suku keduanya karena negatif sin sin kurang negatif sin sin akan menjadi negatif 2 sin sin. Nah, inilah rumus versi sin kali sin, yaitu negatif 2 sin A sin B sama dengan cos jumlah kurang cos selisih. Nah, kalau kalian bingung dengan rumus-rumus tadi, kita bisa perhatikan polanya dia. Jadi yang pertama adalah rumusnya selalu ada angka 2 depannya, kecuali versi sin sin itu negatif 2. Kemudian yang bisa kita lihat adalah kalau sin, cos, dan kosin, artinya perbandingan trigonometrinya beda, itu merujuk ke rumus sin. Jadi pasti sin jumlah dan sin selisih. Tapi kalau keduanya sama, cos, cos, dan sin sin, pasti merujuk ke rumus cos. Jadi cos jumlah dan cos selisih. Nah, ruas kanannya itu pasti sama, penjumlahan pertama baru pengurangan. Yang agak berbeda adalah versi dari sin sin, ingat. Jadi negatif 2 sin sin adalah cos jumlah kurang cos selisih. Tapi kalau kalian bingung juga dengan polanya, ingat keempat rumus ini bisa diperoleh dari rumus sin dan cos jumlah dan selisih. Oke, cermati baik-baik. Kalau sudah, lanjut ke latihan. Nah, kita mulai dengan soal yang pertama. Tentukan nilai dari sin 52,5 derajat cos 7,5 derajat. Nah, kalau kita perhatikan inilah sin kali cos, jadi berbeda. Pasti ini menggunakan sin. Kalau sin cos itu bentuk yang pertama, itu diperoleh dari bentuk sin jumlah dengan sin selisih dijumlahkan. Ingat, rumusnya selalu ada angka 2. Jadi yang kita pakai adalah 2 sin A cos B sama dengan sin jumlah tambah sin selisih. Jadi tinggal ganti A dan B dengan sudut yang kita punya. Dari sini diperoleh nanti jadi sin 60 derajat tambah sin 45 derajat. Otomatis nanti jawabannya jadi setengah akar 3 tambah setengah akar 2. Cuma ingat, yang ditanya tuh nggak ada angka 2-nya. Jadi kedua ruas kita bagikan dengan 2.
nanti diperoleh sin 52,5 derajat cos 7,5 derajat itu sama dengan ini bagi 2 jadi 1/4 akar 3, ini bagi 2 jadi 1/4 akar 2. Nah yang kedua, ini yang populer biasanya, kita punya cos A cos B sama dengan 1/3, kemudian diketahui A plus B sama dengan 5pi per 6, yang ditanya adalah cos A kurang B. Nah kuncinya kita punya cos-cos, dan cos-cos itu ngambil ke rumus cos jumlah dan cos selisih. Yang kita punya rumusnya tadi adalah 2 cos A cos B sama dengan cos jumlah tambah cos selisih. Tinggal ganti sekarang yang diketahui, yang kita punya adalah cos A cos B dan nilai dari A plus B. Jadi ganti cos A cos B dan A plus B. Yang kita punya adalah ini berubah menjadi 1/3 dan A plus B ganti dengan 5pi per 6. Nah 2 kali 1/3 nanti jadi 2/3, kemudian cos 5pi per 6 adalah negatif setengah. Dari sini kita punya cos A kurang B, tinggal negatif setengah pindah sebelah jadi plus, nanti hasilnya adalah 7/6. Selesai dah. Nah soal yang terakhir, pada segitiga ABC diketahui sin A sin B sama dengan 8/25, kemudian kita punya cos A kurang B sama dengan 7/25, yang ditanyakan cos C nya berapa. Nah dari soal kita punya sin kali sin, itu berarti pakai bentuk penjabaran kosinusnya. Kita punya rumus yang tadi, negatif 2 sin sin itu sama dengan cos jumlah kurang cos selisih. Tinggal ganti sin sin dengan cos selisihnya ke rumusnya ini. Kita punya negatif 2 kali 8/25, sedangkan cos selisihnya adalah 7/25. Nah dari sini cari cos A plus B, karena ini satu-satunya yang bisa kita cari. Jadi pindah sebelah, negatif cos A plus B sama dengan negatif 7/25, ini kalikan jadi 16, pindah sebelah jadi positif 16/25. Ini dihitung dapat 9, tinggal negatifnya pindah sebelah, kita punya cos A plus B nya sama dengan negatif 9/25. Nah gimana caranya kita mencari cos C? Ingat, karena kita ngomongin segitiga ABC, berarti berlaku pasti A plus B plus C sama dengan 180 derajat, jumlah sudut segitiga selalu segini. Dari sini kita punya C berarti sama dengan 180 kurangi A plus B. Berarti kita punya cos C sama dengan cos 180 kurangi A plus B. Ini rumus untuk kuadran kedua, berarti sama dengan negatif dari cos A plus B. Berarti hasil akhirnya adalah positif 9/25. Oke, silahkan cari mati lagi. Kalau ada yang masih kurang mengerti bisa ditanyakan di kolom chat. Oke, untuk sekian untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.